Kayak dia ngangkat. Untungnya sampai dengan sekarang aku masih belum pernah kena COVID. Kita usap, yang keangkat hanya sel-sel kulit yang mati saja. Hai, aku Cherry. Welcome to Skinside Story. Sekarang kita masuk ke Skinside Diaries Volume 3. Jadi kita recap sedikit. Volume 1 itu adalah mengenai step cleansing, mulai dari removing makeup untuk bagian eyes and lips, dan kemudian step cleansing yang berbasis oil. Kemudian volume 2 itu adalah untuk step cleansing yang berbasis water atau foam based. Kemudian yang sekarang is my final step dalam the whole process of membersihkan wajah, yaitu step exfoliating. Dan aku mau jelasin kenapa step yang sesimpel ini butuh one whole video, one whole volume untuk seberapa pentingnya sih exfoliating itu untuk kita. Nah, jadi aku langsung go back to the basics ya. My basic knowledge, sekali lagi disclaimer, it is all about my knowledge and my experience ya. Dan teman-teman yang ingin menambahkan langsung aja cus di kolom komentar tik 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 and add to my knowledge. Right. So, berdasarkan knowledge-nya aku, metabolisme kulit kita, yaitu di lapisan epidermis itu, namanya metabolisme itu artinya sel-sel baru menggantikan sel-sel kulit yang sudah mati gitu ya maksudnya. Nah, jadi dari jarak sel-sel barunya lahir di dasar sampai dia naik ke atas permukaan yang paling atas namanya lapisan tanduk atau horny layer, itu it takes about 28 days. Nah, jadi untuk metabolisme yang lancar itu yang paling atas itu setelah 28 hari selnya akan mati dan lepas, yang akan langsung digantikan lagi dengan lapisan yang di bawahnya. Nah, yang di paling bawah ini lahir lagi nih yang baru, dan terus-menerus, jadi di bawah lahir-lahir terus, yang di atas mati copot gitu ya. Nah, this is lancar nih siklusnya metabolisme sel kulit epidermis gitu. Namun seiring bertambahnya usia, ini nih makin lama makin nggak lancar. Nah, what happens in the beginning is untuk yang bagian atas yang sudah mati ini harusnya kan dia otomatis lepas ya. Kayak misalnya kalau kita gini nih. Nah, ini kan ada nih sel-sel kulit mati yang lepas. Nah, tapi ternyata dia nggak otomatis lepas, jadi harus dibantu. Kenapa? Karena kalau dia nggak lepas, dia di paling atas nih yang mati nih nggak lepas-lepas, yang di bawah nih mau naik nggak bisa, yang bawah ini nggak mau naik nggak bisa. Nah, jadi yang mau lahir baru ini juga nggak bisa loh, dia nggak ada tempatnya gitu. Nah, jadi untuk yang nempel-nempel ini kita harus bantu. Nah, there are two ways yang kita bisa lakukan untuk exfoliating. Yang pertama dengan apa ya namanya chemical based exfoliation, biasanya it's acid based ya. Kadang-kadang kita suka dengar dengan AHA, BHA, PHA. Yang harus kita pastikan adalah bahwa it's all very mild ya. Jangan sampai kita pilih exfoliating yang sampai sel-sel kulit yang masih sehat pun semuanya keangkat ya, karena dia very korosif gitu ya istilahnya. Tapi kita ngambil yang mild sehingga benar-benar pada saat kita usap yang keangkat hanya sel-sel kulit yang mati saja, supaya sel-sel yang paling atas itu memang sel-sel yang sudah sehat, yang sudah siap untuk ketemu dengan dunia luar. Ya, kalau teman-teman tahu mungkin kita ada abrasive chemical peeling yang kalau kita treatment itu selesai itu kayak kulitnya kayak masih apa ya merah muda pink dadu gitu, tapi kelihatan banget nggak sih bahwa itu bukan kulit yang udah ready ketemu dengan dunia luar. Nah, kalau kita sering-sering chemical peeling yang seabrasif itu membuat kulit kita cepat lebih tipis ya, dan juga membuat kulit kita jadi lebih cepat sensitif. Okay, so I wouldn't really recommend it, apalagi sering-sering ya. Nah, untuk exfoliating juga bisa dilakukan dengan menggunakan scrub ya. Jadi juga ada yang metodenya kayak lebih physical, kayak menggunakan butiran scrub, karena butiran scrub itu seperti kayak dia ngangkat ya, yang sel-sel kulit mati yang masih menempel tadi. Atau bisa juga yang ada satu lagi yang setahu aku caranya dengan menggunakan peel off mask. Jadi kita pakai masker yang dia peel off gitu ya, mungkin sering ngeliat ya, terus kita peel off
gitu. Nah, pada saat kita peel off itu juga mengangkat sel-sel kulit mati yang nempel pada permukaan kulit, dia akan keangkat karena nempel pada masker yang peel off tadi. So, is it important to do exfoliation ini? Yes, tapi nggak perlu everyday, maybe once, twice a week. Bisa everyday, itu semua tergantung masing-masing kebutuhan kulit kita ya. So beda untuk setiap orang. Kalau untuk aku, maybe dalam 1 minggu aku akan lakukan sekitar 1-2 kali saja. Oke, langsung aja nih kita mulai. Kalau aku suka rutin ini menggunakan yang chemical acid exfoliation ya. Langsung aja kita keluarkan pada sehelai kapas. Ini boleh namanya exfoliating toner ya, exfoliating lotion, exfoliating essence. Nah, kita gunakan sekitar ya 1 bulat gitu ya, jangan kecil-kecil bulatannya. Kita jepit. Nah, karena ini bulatannya sekitar 2 jari lebarnya, aku akan jepitnya dengan seperti ini. Kalau kemarin kan aku jepitnya hanya jari tengah, sekarang aku menggunakan 2 jari untuk ngejepitnya. Aku langsung ajarin caranya. Jadi kita bagi wajah ini dalam 7 garis ya. Garis yang pertama tuh dari dagu ke bawah telinga, sisi bibir ke bawah telinga, sisi hidung ke tengah telinga ya, sisi hidung yang atas ke bagian pelipis. Nah, untuk bagian eksfoliasi kita hindari daerah mata ya guys, karena ini menipiskan, sedangkan daerah mata ini kan kulitnya udah sangat tipis ya. Tadi daerah atas mata, dahi, dan kemudian garis rambut turun sampai ke garis rahang wajah. Oke, kita balik kapasnya, kita lakukan sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian bagian tengah. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Untuk bagian cuping hidung, silakan memutar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian di bagian bawah ini kan suka ada merah-merah ya. Nah, seperti itu. Hindari daerah bibir, tapi kadang-kadang di bagian bawah sini boleh sedikit. Ya, kadang-kadang ada yang keras-keras. Nah, di bawah bibir nih, bagian sini suka ada keras-keras, jadi kita boleh lakukan seperti ini. Gerakan muter lembut aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, the whole thing we do one more time, okay? Oke. Nah, jadi kita boleh ganti 1 lagi kapasnya. Oke, kita jepit. Dan kita lakukan hal yang sama sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, oh bagian sini sudah lebih kering. Aku balik lagi ke bagian yang basah. Nggak apa-apa. Bagian tengah. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Cuping hidung 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bawahnya hidung sini ya, dengan seperti ini gerakannya. Ujung bibir dan bagian bawah bibir. Oke, nah untuk sekarang bagian leher nih, aku sejak pakai masker ya, aduh bagian leherku nggak tahan karena kan pakai maskernya seharian. Tapi untungnya sampai dengan sekarang aku masih belum pernah kena COVID. Arahnya naik ke atas ya guys. Nah, kenapa kita lakukan 2 kali seluruh rangkaian step itu? Oke, karena ini aku balik lagi. Jadi yang pertama itu kita seperti baru meng-apply lotionnya, esennya. Jadi esennya itu kan meresap ya ke dalam
lapisan kulit kita, terus sekali lagi kita usap itu dia ngangkat gitu ya. Jadi the first time itu adalah seperti mengaplikasikan produknya sendiri. Kemudian the second usapan itu adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang sudah dilembutkan, sehingga dia akan otomatis keangkat ikut bersama usapan kapas yang kedua. Gitu. Nah, kenapa penting banget sih untuk kita melakukan exfoliating selain untuk tadi ya melancarkan metabolisme, tapi what does it mean gitu loh. Oke, jadi untuk teman-teman yang khawatir berjerawat ya, ini kan juga membersihkan tumpukan sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan dan suka menutup lubang pori-pori. Nah, dan salah satu sumber jerawat itu adalah pori-pori yang tersumbat, ya kan? Jadi dengan kita mengangkat sel-sel kulit mati, ini mencegah penyumbatan pori-pori, mencegah pembentukan komedo, ya, sehingga mencegah pembentukan jerawat, ya. Kemudian dia juga merangsang ya pertumbuhan kulit sehingga lebih sehat, lebih kenyal, lebih putih, lebih cerah, dan bahkan merangsang kesehatan kulit secara keseluruhan sampai ke lapisan yang lebih dalam, ya, sampai ke lapisan dermisnya terasa lebih kencang, lebih kenyal gitu ya, karena kulitnya secara keseluruhan itu lebih sehat ya, jadi dia lebih terangsang seperti itu. Jangan lupa setelah menggunakan produk yang acid base ya, untuk menggunakan sunblock di siang hari ya. Kenapa? Karena ini sekali lagi ada efek menipiskan kulit. Makanya kita harus selalu melindungi kulit kita dengan tabir surya supaya aman dari paparan sinar UV. Gimana guys, aku udah jelasin panjang kali lebar mengenai exfoliation. Mungkin ada yang masih takut untuk mencobanya. Untuk teman-teman yang sudah mencoba exfoliation, aku sometimes suka do this, you know, like setelah the whole thing, like setelah kayak udah selesai removing my makeup, terus udah cleansing, udah washing, akhirnya aku exfoliation. Sebenarnya kan some products ini kan leave on ya, nggak usah dibilas lagi. Tapi aku suka bilas, terus aku suka pegang karena abis kita exfoliation terus kita bilas, wajahnya tuh kayak licin banget tuh. Aku tuh enjoy banget kayak megang wajahnya setelah step ini semua selesai. Dan itu buat aku tuh kayak wah, membuktikan banget nih bahwa ini tuh benar-benar bersih, sebersih-bersihnya. Sehingga dengan 3 volume video Skin Side Diaries volume 1 sampai dengan 3, step proses pembersihan kulit wajah kita sudah selesai. If you guys enjoy all these videos, please give it a thumbs up and I will see you in the next volume. Bye!